Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 5 Januari 2024 bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan terhadap beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan kecurangan hasil pengumuman seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2023. Pasca pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, terlihat suasana kantor Dinas Pendidikan pada Jumat pagi ini sepi. Tidak satupun pejabat yang hadir untuk melakukan aktivitas kantor dan tidak melakukan apel pagi. Terpantau pintu masuk kantor Dinas Pendidikan masih terkunci. Pemeriksaan pejabat salah satunya Kepala Dinas Pendidikan Dola Hafrianto Siregar oleh tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. Buntut dari dugaan kecurangan hasil pengumuman penerimaan P3K tahun 2023. Adanya kecurangan hasil pengumuman seleksi P3K tersebut, sejumlah peserta formasi guru juga telah melakukan aksi protes demo di kantor DPRD, kantor Bupati, dan rumah dinas Bupati. Ratusan guru ini menuntut agar hasil seleksi, kompetensi seleksi tambahan dibatalkan karena tidak sesuai juknis yang telah ditetapkan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan penyelidikan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Untuk mencari kepastian tapi tidak dapat kepastian, malah hanya memberikan usulan. Nah, usulan apa? CAT sudah jelas mereka lulus, kenapa tiba-tiba ada SKTT? Nah, pertama Bupati itu tidak ada mengatur SKTT, tapi surat itu ada. Maka ada kejanggalan-kejanggalan hari ini guru honorer untuk melakukan upaya. Maka kami selama Kontras dan LB Medan akan lakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan bagi guru-guru honorer yang 203 orang ini lulus secara CAT. Diberitahukan sebelumnya, Kepala BKD Mandailing Natal Abdul Hamid juga sudah diamankan petugas untuk dilakukan penyelidikan. Pemirsa, BMKG Wilayah 1 menganalisis 43 kejadian bencana hidrometeorologis yang signifikan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, longsor, dan angin kencang pada Oktober dan November 2023. Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di awal tahun, warga diimbau tetap waspada. Petugas Balai BMKG Wilayah 1 melakukan monitoring cuaca di Gedung Meus dan Teus Regional Center 1 Balai BMKG Wilayah 1, Jalan Ngumban Surbakti Medan kemarin. Setiap harinya petugas melakukan pengamatan, pengelolaan data, perakiraan, riset, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kepala BMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho memimpin langsung pemaparan catatan akhir tahun 2023. Balai Besar BMKG Wilayah 1 menyampaikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika tahun 2023 secara daring bersama dengan tim analisis Balai BMKG Wilayah 1 dengan awak media. Koordinator Meteorologi Balai BMKG Wilayah 1, Ramos Lumban Tobing mengatakan, sepanjang tahun 2023 Balai BMKG Wilayah 1 menganalisis 43 kejadian bencana hidrometeorologis yang signifikan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir pada Oktober dan November. Kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana pada umumnya akibat oleh belokan angin yang konvergensi di wilayah Sumatera Utara sehingga menyebabkan pertumbuhan awan konvektif cukup signifikan. Ramos berharap kepada masyarakat tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di awal Januari 2024. Mencatat dan menganalisis bahwasanya kondisi cuaca ekstrim pada tahun 2023 Oktober dan November itu kami mencatat ada 43
kejadian cuaca ekstrim berupa banjir, longsor, angin kencang. Imbauan kepada masyarakat kami menyampaikan untuk tetap waspada. Sepanjang tahun 2023, BMKG Wilayah 1 telah merekam sebanyak 219 kejadian gempa bumi yang tersebar di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Jumlah gempa ini meningkat 6% dibandingkan tahun 2022 dan meningkat 1% jika dibandingkan tahun 2021. Pemirsa, jalan penghubung antar 3 kecamatan di Kota Medan amblas sedalam 10 meter. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut hal itu merupakan wewenang Balai Wilayah Sungai. Jalan sepanjang 3 meter yang merupakan jalan penghubung antar 3 kecamatan di Jalan Saudara Medan amblas sedalam 10 meter sejak 10 hari terakhir. Meskipun sudah disegel warga setempat, namun masyarakat tetap melintasi jalan tersebut. Karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif terdekat untuk melintas dan jika mencari jalan lain jaraknya cukup jauh. Banyak juga warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang longsor tersebut karena jika dibiarkan bisa mengakibatkan adanya korban. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat ditemui awak media mengatakan akan mengecek terkait kerusakan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Medan. Namun demikian, Bobi tidak menampik jika jalan yang berada di pinggiran sungai merupakan wewenang dari Balai Wilayah Sungai atau WBS. Meskipun demikian, Bobi menyebut Pemko Medan mampu untuk memperbaikinya. Iya Pak, jalan Di pinggir sungai ya? Iya Pak, Udah udah berapa 10 hari hari Pak Pak belum dikerjakan? diperbaiki. Udah 10 hari katanya, kata keluhan warga Pak. Itu udah tahu atau gimana Pak? Nanti coba saya cek ya. Tapi bukan mau lempar-lempar tanggung jawab enggak, tapi akan saya cek, pasti akan saya cek kalau memang bisa kami kerjakan, akan coba kami kerjakan. Tapi kan kalau di pinggir sungai, kita sama-sama tahu ya, saya bukan lempar tanggung jawab bukan, tapi di pinggir sungai itu biasanya ada jalan speksi, namanya memang itu wilayahnya sebenarnya wilayahnya dari PWS. Pemirsa, tawuran antar kelompok pemuda di Deli Serdang pecah, saling serang dengan batu dan senjata tajam terjadi. Belum diketahui penyebab pasti tawuran yang kerap terjadi. Warga yang resah dan mencoba melerai sempat menerima ancaman dari para pemuda ini dengan senjata tajam. Video amatir ini merekam detik-detik terjadinya tawuran antar puluhan kelompok pemuda yang terjadi di Jalan Datuk Kabu, Desa Tembung Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Tawuran ini diduga dari saling ejek oleh kelompok yang melintas. Tidak terima seakan ditantang kelompok lain, berbalik menyerang dan tawuran terjadi. Dengan menggunakan batu balok, kayu hingga senjata tajam saling serang antar kedua kelompok pemuda tidak terelakkan. Kepala Dusun 16 Percut Setuan Roman mengatakan, tawuran kerap terjadi di hampir setiap akhir pekan. Warga yang hendak melerai tidak jarang nyaris dibacok oleh kelompok pemuda yang diduga geng motor ini. Tawuran para remaja yang diduga antar geng motor ini tidak jarang merusak rumah warga dan menimbulkan korban sesama geng motor. Kami sekitar jam 2, hampir jam 3 ada sekumpulan anak-anak muda. Dia bawa senjata tajam sekitar 40-60 orang lah gitu lah. Kayaknya di Masjid Al-Ma'wa. Kayaknya orang tuh nunggu lawan lah gitu. Kucing amarah warga. Orang tuh kan geber-geber kereta itu ya sebagian warga ada yang turun, tapi karena masa orang itu terlalu banyak, warga tidak berani. Ya saya sendiri sebagai kepala dusun tidak berani juga. Warga meminta pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Percut Setuan untuk menindak tegas para remaja anggota geng motor ini karena semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga. Pemirsa, Kejaksaan Negeri memberikan bantuan langsung kemanusiaan berupa perlengkapan sekolah kepada anak-anak pengungsi di Kecamatan Kota Pinang yang sudah 2 pekan dilanda banjir. Bantuan yang berbentuk tas, buku, pulpen, dan seragam diberikan Kejari Labuhan Batu Selatan kepada 40 orang anak yang masih tinggal di posko pengungsian.
Sedangkan untuk seragam sekolah, anak-anak langsung mengambil ke toko penjual seragam sekolah yang telah ditunjuk dengan membawa voucher yang disediakan. Kejaksaan Negeri juga memberikan bantuan dapur umum untuk kebutuhan 2 hari kepada 350 orang pengungsi, serta membuka posko banjir untuk memfasilitasi warga dalam pengurusan KTP, KK, surat nikah, ijazah, dan akta kelahiran yang hilang karena banjir. Salah seorang ibu mewakili korban banjir, Siti Mahdayani, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan dan sangat bermanfaat bagi korban banjir yang masih dalam pengungsian. Kami sangat berterima kasih Pak kepada orang bapak-bapak semua. Kami sangat terbantu dan kami sangat bahagia atas bantuannya. Semoga pemberian bapak-bapak ini semua dapat sangat bermanfaat bagi kami dan sangat membantu kami di masyarakat Labuhan Baru ini. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, Syahbana P. Surbakti, mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 40 paket untuk anak sekolah berupa seragam sekolah, tas, dan buku untuk SD, SMP, dan SMA. Dengan adanya posko tanggap bencana dari keluarga besar Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, kita ada memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 40 paket untuk anak sekolah, yang mana anak sekolah ini diberikan nanti seragam sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA. Ada juga tas, yang di dalam tas itu terisi dalam buku tulis, ada 5, dan pulpen. Sekaligus ada bantuan kita untuk dapur umum, untuk makanan, lebih kurang dari 350 orang. Kita bantu dalam jangka waktu 2 hari saja. Mulai hari ini sama besok untuk makan pagi, siang, dan malam. Setelah memberikan bantuan ke Jari, meninjau langsung lokasi banjir yang masih menggenangi rumah warga. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Utara mengatakan indeks demokrasi di Sumatera Utara berada di angka 79,53%. Maka untuk mewujudkan demokrasi yang paripurna di Sumatera Utara dan mensukseskan pemilu yang aman dan damai, PJ Gubernur Sumatera Utara menghimbau dan mengajak segenap pihak HKBP untuk turut serta mensukseskan pemilu di Sumatera Utara dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemilu damai. Dengan menaiki helikopter dari Medan, PJ Gubernur Sumatera Utara tiba di lapangan Tangsi Tarutung didampingi Wakapolda Sumatera Utara Kombes Roni Samtana. Menghadiri ibadah syukuran awal tahun di kantor pusat HKBP Tarutung pagi tadi yang disambut oleh Forkopimda Tapanuli Utara serta Kapolres Tapanuli Utara AKBP Edris Sitinjak. Dalam memasuki awal tahun 2024, kantor pusat Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang dipimpin Ephorus AKBP Pendeta Robinson Butar-Butar mengatakan ibadah syukuran awal tahun di kantor pusat HKBP digelar sekaligus bersamaan dengan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 sebagai tahun oikumene inklusif. Diawali dengan kebaktian ibadah yang dihadiri oleh pucuk pimpinan HKBP serta pendeta dan pelayanan HKBP dari seluruh distrik yang ada di Indonesia. Dan khotbah rohani yang dibawakan oleh Pendeta Roida Situmorang, ibadah syukuran awal tahun di kantor pusat HKBP di Piara Tarutung menjadi wadah pertemuan awal tahun dengan berbagai pihak dalam perjalanan pelayanan HKBP tahun 2024. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan pemerintah Sumatera Utara mendukung berbagai upaya dan program yang telah dilakukan oleh HKBP. Jemaat HKBP terutama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program pendidikan yang dimiliki HKBP serta program HKBP dalam bidang ekonomi pertanian, program kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, PJ Gubernur Sumatera Utara terkait pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang. PJ Gubernur Sumatera Utara menghimbau dan mengajak segenap pihak dan pelayanan HKBP untuk turut serta mensukseskan proses pemilu di Sumatera Utara dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemilu yang damai. Kami tanah kaning ado hita lau patu pahon dang na benci manang na songod dia tu aka na asing alai ikut di bagasan holong na siya tuhatedo hita memperkenalkan patuduhon bahwa songon na jujur di roko namang HKBP.
Pemirsa, berikut kita akan ikuti informasi pilihan rakyat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPU RI melakukan kunjungan dan pemeriksaan gudang logistik KPU Kota Medan. Komisioner KPU RI menyatakan kondisi gudang baik dan belum ada kendala pengiriman logistik di Sumatera Utara. Sejumlah petugas terlihat sedang melakukan pelipatan logistik pemilu 2024 di gudang logistik KPU Medan Jalan Yosudarso Medan Kamis sore. Berbagai persiapan dilakukan terkait logistik pemilu 2024 turut ditinjau langsung oleh KPU RI. Peninjauan tersebut dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Kota Medan. Kunjungan Komisioner KPU RI ke Kota Medan untuk memastikan prosedur pengelolaan gudang dan logistik di KPU Kabupaten Kota. Beberapa jenis logistik yang telah diterima KPU Medan berupa bilik suara, kotak suara, formulir, tinta, dan surat suara caleg. Logistik yang belum diterima seperti surat suara Pilpres, surat suara DPD, dan sampul surat suara. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengatakan, pengelolaan penyimpanan logistik pemilu telah memenuhi standar di gudang KPU Kota Medan. Berikutnya mempersiapkan petugas dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Betty memastikan belum ada kendala pengiriman logistik pemilu di Sumatera Utara. Mengenai isu gudang ilegal di Nias dan pengiriman tanpa pengawalan merupakan kekeliruan. Saat ini tahapan pengiriman logistik ke Kabupaten Nias masih berjalan normal. Kami sudah datang ke gudang kantor KPU Kota Medan untuk ngecek per hari ini tanggal 4 bulan Januari 2024 untuk melihat kondisi gudang. Kalau gudang segede ini sih kayaknya aman, insya Allah dibantu juga dengan tim keamanan dalam hal ini kepolisian terkait dengan kondisi Nias, dan sejauh ini semuanya sudah under control, bahwa logistik sudah sampai sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur yang ada di Nias. Setelah kunjungannya ke gudang logistik KPU Kota Medan, Komisioner KPU RI melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Binjai dan dilanjutkan ke Nias pada hari Jumat. Pemirsa, KPU Sumatera Utara akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan pendistribusian surat suara yang tanpa pengawalan dan dugaan gudang ilegal yang menjadi tempat penyimpanan sementara logistik pemilu di Kepulauan Nias beberapa waktu lalu. KPU Sumut menyebutkan persoalan ini hanya miskomunikasi antara pihak ekspedisi, pengawas pemilu, dan penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menegaskan bahwa pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten dan Kepulauan Nias yang sempat menimbulkan polemik beberapa waktu lalu dilakukan sesuai cuknis atau petunjuk teknis menurut peraturan dan undang-undang. Pendistribusian logistik yang tidak mendapatkan pengawalan kepolisian yakni jenis logistik selain surat suara, yakni bilik suara, kotak tinta, hingga formulir. Komisioner KPU Sumut, Robi Effendi, menyebut informasi yang beredar terkait dugaan logistik pemilu di Nias adalah keliru. Menurutnya KPU Sumut melakukan kontrak dengan pihak ekspedisi untuk mengirim logistik pemilu dari Jakarta dengan tujuan kabupaten kota di Sumut dan hanya mengisyaratkan pengiriman harus sesuai jumlah dan tepat waktu. Sementara logistik pemilu yang tanpa pengawalan di Nias merupakan logistik yang bukan surat suara dan disimpan di gudang milik ekspedisi selama 1 malam untuk disortir. Sebelum akhirnya dipisah lagi untuk pendistribusian ke 3 kabupaten yang ada di Kepulauan Nias. KPU Sumut merasa bahwa pendapat ilegal dan tidak resmi yang disebutkan dalam proses pengiriman logistik itu sangat terburu-buru, kalau tidak mau dibilang sesat dan keliru. Patut diketahui bahwa mengapa tidak ada pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. Sesuai di juknis kami, pengawalan polisi yang ketat itu ada di logistik jenis surat suara.
Komisioner KPU Sumut Robi Effendi meminta kepada masyarakat agar tidak mudah dalam menerima informasi yang keliru dan belum jelas kebenarannya. Robi menegaskan KPU Sumut akan tetap mematuhi perundang-undangan dan aturan pemilu dalam bertindak sebagai penyelenggara pemilu di tengah masyarakat. Pemirsa, setelah melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara, KPU Toba menemukan adanya ratusan bahkan ribuan kertas suara yang rusak. Ketua KPUD Toba Sugar Sibarani mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima 3 jenis surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten masing-masing sebanyak 152.802 lembar. Namun setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara yang masuk ke gudang logistik KPU Toba, ditemukan kertas suara DPR RI sebanyak 479 lembar rusak, DPRD Provinsi 1.990 lembar surat rusak, dan DPRD Kabupaten sebanyak 122 surat suara yang rusak. Dari hasil temuan tersebut, Ketua KPU Toba mengungkapkan pihaknya telah membuat berita acara pada 28 Desember 2023 lalu untuk pengajuan permohonan sebagai kekurangan surat suara ke KPU Provinsi. Sugar menambahkan hal tersebut merupakan informasi penting yang akan dievaluasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan menyiapkan segala kebutuhan untuk terlaksananya pemilu 2024 yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. KPU Kabupaten Toba telah menerima 3 jenis surat suara, yaitu DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, kemudian surat suara DPRD Kabupaten. Itu totalnya masing-masing 152.802. Kemudian telah kita lakukan proses sortir dan lipat terhadap surat suara tersebut. Dari hasil sortir dan lipat surat suara tersebut, kita temukan untuk DPR itu ada 479 lembar surat suara yang rusak. Lalu DPRD Provinsi itu ada 1.990 surat suara yang rusak. Kemudian DPRD Kabupaten itu sekitar 122 surat suara yang rusak. Dan kemudian ini hasil sortir dan lipat ini kita tuangkan ke dalam berita acara pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Daerah Mandailing Natal mulai melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu tahun 2024 yang melibatkan ratusan masyarakat. Ratusan masyarakat kaum milenial diberdayakan untuk penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu 2024 di Gedung Serpaguna Panyambungan. KPUD Mandailing Natal baru menerima kertas surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD daerah yang akan didistribusikan ke 5 daerah pemilihan di Mandailing Natal. Pelipatan kertas surat suara ini diawasi Bawaslu, TNI, dan Polri yang ditargetkan selesai selama 2 minggu ke depan. Hingga hari ini kertas surat suara belum ada ditemukan yang rusak. Hari ini kita melakukan pelipatan surat suara beserta masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang kami data semalam ada sekitar 220 orang. Estimasi kita dalam melakukan pelipatan ini sekitar 1 minggu ke depan. Di KPU Mandailing Natal sendiri masih ada baru 3 jenis surat suara yang masuk, yaitu surat suara untuk pemilihan DPR RI, kemudian surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi, dan terakhir untuk DPRD Kabupaten Kota yang terdiri dari 5 dapil. Ratusan masyarakat yang dibagi beberapa kelompok ini sudah terlatih dan berpengalaman dari pelipatan pemilu tahun sebelumnya. Pemirsa, menjelang pemilihan umum pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara terus mempercepat proses pelipatan surat suara.
Pelipatan surat suara dilakukan di kantor KPU Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan 50 Kota dan di gudang logistik KPU Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50 dengan melibatkan sekitar 200 pekerja. Saat ini proses pelipatan surat suara sudah memasuki surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan akan dilanjutkan dengan pelipatan surat suara DPD RI. Sebelumnya KPUD Batubara telah menyelesaikan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kabupaten Batubara. Ketua KPUD Batubara Erwin menyebutkan seluruh surat suara yang berjumlah 323.663 lembar untuk setiap jenis pemilihan telah tiba di KPU Batubara. Proses pelipatan surat suara ditargetkan akan rampung pada pekan depan. Kita sudah hampir rampung ya dari 5 jenis pelaksanaan pelipatan surat suara dari surat suara presiden, kemudian yang sudah kami selesaikan ini DPR RI, kemudian DPR provinsi, kemudian DPR kabupaten kota. Proses pelipatan surat suara untuk jenis pemilu presiden dan wakil presiden dan nanti akan kita lanjutkan kembali untuk suara DPD kalau sudah selesai pemilihan presiden ini. Pada pemilu 2024 sebanyak 316.635 pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Batubara. Pemirsa, jajaran Polres Nias memperketat pengawasan arus barang di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Pasca ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 ditemukan di gudang ilegal yang diketahui milik perusahaan ekspedisi di Gunung Sitoli. Ditemukannya distribusi sejumlah logistik pemilu tahun 2024 berupa formulir C Pleno yang sempat ditumpuk pada gudang milik agen perusahaan ekspedisi di Gunung Sitoli ini menuai protes dari sejumlah pihak. Alasannya seluruh jenis logistik pemilu seharusnya hanya dapat dibongkar dan disortir pada tempat resmi yakni gudang logistik milik Komisi Pemilihan Umum tanpa diidapkan atau disortir di lokasi lain yang tidak sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasca kejadian ditemukannya logistik pemilu kebutuhan KPU Kabupaten Kota di Pulau Nias, saat ini Polres Nias telah menggelar rapat koordinasi untuk evaluasi melibatkan seluruh penyelenggara pemilu di wilayah hukumnya. Polres Nias mengaku kecolongan pihak penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Untuk menghindari kejadian tersebut, saat ini petugas harus memaksimalkan pengawasan di pintu masuk pelabuhan laut dan untuk mendeteksi adanya logistik pemilu yang masuk ke Pulau Nias. Untuk beberapa waktu yang lalu, kami tidak dapat pemberitahuan itu dari KPU. Bahkan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada logistik yang dibuka. Akhirnya kami munculkan petugas untuk cek, ternyata memang benar. Kami konfirmasi ke KPU dan juga Bawaslu, juga tidak ada pemberitahuan. Polres Nias yang pertama mendarat informasi dari warga atas dugaan aktivitas pembongkaran tidak wajar terhadap ratusan kardus logistik pemilu tersebut. Semua pihak diminta agar selalu mendukung penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan pengawasan dari warga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali.
Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberi apresiasi kepada insan pers dalam karya tulis jurnalistik. Karya tulis jurnalistik Hari Anti Korupsi sebagai ajang silaturahmi dan mengasah kemampuan menulis. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan hadiah lomba karya tulis jurnalistik dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia dan menyambut pemilu 2024 di Aula Sasana Cipta Kerja Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Sebagai apresiasi kepada para insan pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan para asisten serta kasih menyerahkan langsung tali asih dan cenderamata kepada para pemenang karya tulis jurnalistik. Selain tugas utamanya sebagai penyampai informasi, peran jurnalis dalam menyuarakan suara yang tidak terdengar dan juga perubahan sosial menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, mencerahkan dan mencerdaskan anak bangsa. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, juara 1 diraih Robert Siregar dari media Metronline, juara 2 diraih Waliodo dari media Klik Sumut dan juara 3 diraih Jafar Sidik dari media Medan Cyber. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto mengatakan selain mengasah kemampuan penulis, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi. Ketika kita sering melakukan tulisan, itu memang akan lebih bagus lagi. Dan kemudian bagi saya dengan adanya perlombaan seperti ini, setidaknya kita bisa bersilaturahmi. Kita kan jarang-jarang silaturahmi nih. Dengan ada begini kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, mungkin ada informasi-informasi apa yang perlu kita sampaikan, oleh kami menyampaikan, baik dari teman-teman media yang menyampaikan. Selama tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menyelamatkan uang negara hingga 1,5 triliun. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 6 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 6 Januari 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di Nias Utara, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Madinah, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Hujan sedang terjadi di Gunung Sitoli, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 4 Januari 2024 tidak terdeteksi di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat disertai angin kencang di wilayah sebagian pegunungan, pesisir timur dan barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pokoknya kali ini kau harus ikut pilihan Mama. Kan udah aku bilang
bilang loh, Mak, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan Sampai jumpa.